Kesempatan yang ketiga saya berikan kepada Pak Insinyur Resvani MBA. Beliau ini merupakan praktisi pertambangan dari Perhapi. Waktu dan tempat kami persilakan Mas Res 15 menit ya. Paling cepat. Tambah 5 menit ya? Paling cepat 15 menit. Oh, berarti harus lama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ses dan semua pejabat di Kementerian SDM, khususnya Direktur Jenderal Minerba, para pembicara, Prof. Abrar, Prof. Mama Linda, Ketua Asosiasi, atau mewakili Bu Medi, Pak Rahmat Makassau, Pak Hendra, para direksi perusahaan maupun yang kami muliakan semua kepala dinas yang dari seluruh Indonesia. Pak, saya izin berdiri ya, biar kita capek juga kalau duduk terus. Lari ya. Baik, Ibu izin. Masuk ke slide aja langsung, biar agak cepat. Kalau tadi Pak Prof. Abrar dan Ibu Prof. Mailinda sudah menjelaskan tanggapan-tanggapan yang terkait dengan hukum tentang PP 39 ini, saya coba mengantarkan dari perspektif industri dan dengan topiknya itu bagaimana kita mengantarkan PP yang sudah diketok palu ini untuk bisa mendukung pertumbuhan ekonomi menuju negara maju. Karena kita sudah mencanangkan itu kan, Indonesia harus jadi negara maju nih. Lanjut, agak cepat. Terus ini tentang Perhapi, nanti ada di website Perhapi. Akan saya bagi 5 topik. Yang pertama filosofi tentang sumber daya alam. Kita mulai dari work fair state. Kita mungkin sering mendengar welfare state ya. Nah sekarang work fair state ini sebenarnya udah dirancang juga oleh founding fathers kita. Intinya kita work fair state ya. Work fair state itu kita tidak maju dengan masyarakat kita tuh dimanja dengan hanya memberikan hasil-hasil kekayaan alam lalu dia tidak bekerja begitu. Tapi yang diinginkan adalah masyarakat kita ini bekerja, termasuk negara ini. Jadi kita tidak menjadi negara maju hanya dengan memakan sumber daya alam kita, tapi juga harus mengolah lalu membangun bangsa ini sampai dengan negara maju. Kita diarahkan untuk bekerja, intinya itu. Lanjut. Nah, filosofi ini sudah kita tahu semua. Lanjut lagi. Sebenarnya ini makna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kalau tadi ada putusan MK, tapi sebenarnya yang kita inginkan dari sektor minerba ini sebenarnya manfaatnya ada langsung dan tidak langsung, ada 6 ya. GDP, penerimaan negara, lapangan kerja, multiplier effect ya, kita tahu semua, ecological development dan pertumbuhan IPM ya. Lanjut. Nah, yang ini peran negara mungkin harusnya Prof. Abrar yang dan Prof. Mailinda lanjut aja, ini sudah paham. Nah, kesimpulannya mineral dan batubara adalah milik kolektif ya, dari Sabang sampai Merauke itu milik rakyat Indonesia. Jadi yang ada di Aceh juga punya orang Papua, yang ada di Papua juga punya orang Jambi dan sebagainya. Dan makanya kita kolektif sebagai negara kesatuan. Yang kedua, laju deplesi sumber daya dan cadangan non-renewable ini harus sejalan dengan laju pertumbuhan 6 parameter yang di belakang tadi, harusnya begitu. Dan pemikiran founding fathers yang saya sampaikan tadi untuk kita bisa bekerja. Lanjut. Nah, potret ekonomi, sekarang ekonomi kita inflasi cukup baik, yang harus kita kejar adalah pertumbuhan. Dan faktanya yang di bawah ini adalah ekonomi kita masih didrive oleh konsumsi, investasi, belanja negara, terlebih net ekspor kita masih jauh ketinggalan. Dan peran sektor ini ada di 3 komponen itu nanti. Lanjut. Target dari kita paham ya, Indonesia maju itu saat ini kita GDP per kapita sekitar 4.000, walaupun per kapita kita lebih tinggi dari India, tetapi masih jauh ya. India itu 2.900 lebih kurang. Tapi kita ingin mencapai ke 10.000 untuk bisa negara maju. Target manufacturing kita itu adalah 28% minimal untuk bisa kalau negara-negara lain mungkin bisa dilihat di next slide. Lanjut. Nah, ini bagaimana Cina itu bisa berkontribusi menjadikan negara majunya itu dengan kontribusi manufaktur itu 35%. Belanjanya, volumenya sebelah sini, tapi pada saat dia menjadi negara maju, kalau lihat grafiknya, itu nanti kontribusi yang terbesarnya secara porsi bukan lagi manufaktur. Kuncinya, kalau mau jadi negara maju, di atas 30% pertumbuhan manufacturing. Dan yang terbesar dari manufacturing itu, tadi dilihat di slide sebelumnya, itu adalah ada kontribusi dari manufaktur berbasis mineral. Itu kata kunci. Lanjut, selesai di bagian ini. Nah ini bandul ini, pendulum ini, saya pernah bicara juga mungkin sama Prof. Abrar atau siapa waktu itu di CNBC. Undang-undang, kenapa penting kita bahas PP ini?
Ini dari 1167 jelas pada saat kita butuh investasi untuk bisa menggerakkan sektor pertambangan. Lalu kita belajar kita butuh hilirisasi. Maka keluar Undang-Undang 4 sebagai semangat hilirisasi. Dilanjutkan dengan 20 masih hilirisasi. Tapi yang terjadi sekarang di Undang-Undang 2 2025, kita agresif swing to direct public access. Nah ini hati-hati dengan arah ini. Jadi implementasi dari undang-undang itu atau PP menjadi sangat kritikal ini dalam perjalanan arah pengelolaan mineral batu bara Indonesia. Khususnya nanti rencana kita untuk membangun manufacturing industry. Karenanya harus dilakukan dengan bijak, hati-hati, dan kalau enggak kondisi pembangunan menuju negara maju nanti akan makin sulit. Bahkan mungkin kalau salah dalam implementasi ini bisa kehilangan arah kita. Lanjut langsung saja. Nah sekarang bagaimana potret industri singkat saja. Kalau sumber daya cadangan kita udah paham, lanjut lagi izin juga jumlah udah paham semua. Nah ini sekarang yang Pak Endra ini mungkin ahli ekonomi juga beliau nih. Situasi tensi geoekonomi geopolitik telah menjadikan supply demand dari mineral ini sangat terganggu. Dan faktanya forecast dari ekonomi dunia di bawah itu di 2025 saja di awal tinggi, lumayan progresif. Di tengah-tengah pada saat keluarnya executive order Trump itu turun forecastnya, lalu di Juni makin turun lagi setelah ada kestabilan sedikit di geoekonomi atau deal-deal dari geoekonomi itu mulai agak landai kembali gitu. Tapi di 2026 dengan kondisi yang masih tensi yang sangat kuat itu masih kecondongan turun, dan ini juga menjadi potensi kesulitan nanti kita keluarin izin-izin nanti nggak bisa beroperasi kalau harga terus jatuh. Batubara Pak Dhani juga ya sekarang udah sempat di 98 kemarin turun, terus naik sedikit di 102 atau 103 lanjut. Nah ini kita lihat harga-harga tadi Bu Medi, apalagi tuh nikel hari ini stok LME 200.000 ton nikel ekuivalen, 300.000 ton dari total mungkin biasa produksi kol baja 66 juta ton itu setara dengan 2,5 juta ton nikel ekuivalen. Intinya trend down dari harga untuk batu bara, nikel, baja konstruksi, aluminium pun mungkin agak ini, copper dan gold aja yang agak relatif tinggi karena situasi pembelian emas oleh Bank Sentral Dunia itu cukup banyak, plus di copper itu dengan ketahanan energi masing-masing negara dan juga untuk EV ya. Lanjut ke, nah ini mungkin saya perlu sampaikan untuk mewakili ibu bapak yang duduk di meja sebelah sini di asosiasi. Ini sedang dihadapi oleh industri ya. Jadi yang pertama harga komoditas, yang kedua tantangan ESG, kenaikan tarif royalti, harga patokan, tantangan hilirisasi batu bara, aktivitas peti, ini juga masalah DHE, penerapan B40, ini semua meningkatkan kos produksi. Sementara tadi harga lagi jatuh gitu ya. Undang-undang Minerba yang 2025 yang kita bicarakan ini juga kalau kita nggak pas nanti bisa oversupply lagi dalam penerapan izin ya. Dan penerapan good mining practice juga menjadi tantangan tersendiri untuk tambang-tambang menengah kecil dan depresi sumber daya cadangan mineral kita yang terus-terus, dan isu perizinan antara keluhan dan awareness. Karena kadang-kadang pengusaha ini suka mengeluh, tapi kadang-kadang pengusaha juga nggak aware Pak. Jadi kita jangan hanya menyoroti dari sisi pemerintahan, pengusaha juga harus aware terhadap izin-izin persyaratan dan lain sebagainya. Jangan kasih sampah lah ke SDM untuk mengevaluasi kan gitu kira-kira. Lanjut lanjut lagi. Nah langsung saja ini masuk ke permen. Ini saya nggak jelaskan lagi ya Bapak Ibu tentang prioritas dan sebagainya. Tapi pengaruh dari PP dan Permen 18 ini ada dua pengaruh. Yang pertama untuk investasi, atraktifnya investasi di sektor hulu, di sektor pertambangan. Nanti yang kedua nanti pengaruh jangka panjang ke ekonomi. Lanjut kita bahas ini sedikit saja saya ambil. Dari sisi prioritas tadi ya tentunya yang tadinya kita kompetitif market dalam lelang sekarang bergeser pada afirmatif. Nah ini juga hati-hati, tadi sudah dibahas ya, nggak bahas lagi, dari Ibu tadi sudah membahas syarat perpanjang mengenai OSS sistem, saya pikir bagus Pak untuk memberikan kepastian legalitas bagi pelaku usaha. Lalu mengenai perpanjangan izin eksplorasi yang diperketat itu juga positif kontrol saya pikir untuk mencegah sleeping area. Lalu mengenai larangan jasa pertambangan afiliasi. Nah ini banyak perusahaan pertambangan yang kena ini, yang existing.
Nah ini larangan afiliasi ini kecuali dengan izin menteri. Nah NSPK-nya harus diatur dengan jelas ini. Memang niatnya mungkin untuk afirmatif juga, jangan kamu-kamu aja yang kaya lah, ada jasa-jasa yang lain harus dipakai. Nah tetapi nanti ini akan menjadi tantangan dalam unefisiensi dari kalau ada suatu holding group gitu ya. Ini perspektif investor gitu ya, perspektif investor. Kalau negara betul lah. Tanggung jawab mutlak pemegang IUP. Nah ini juga hati-hati sama. Jadi pada saat apa yang terjadi di kontraktor itu IUP harus bertanggung jawab. Betul untuk meningkatkan awareness dari pemegang IUP dan tanggung jawab pemegang IUP nggak apa-apa. Larangan ISPB langsung menambang bagus. Lanjut. Cepat aja, definisi baru subjek hukum, itu juga memberikan landasan hukum. Jangka waktu mineral non-logam, ini juga memberikan kepastian hukum yang lebih, itu untuk non-logam jenis tertentu ya. Amnesti keterlambatan perpanjangan 1 tahun dan ketentuan peralihan juga memberikan kepastian hukum. Lanjut, IPR berbasis Pemprov, ini tadi berbasis dokumen pengelolaan WPR, tadi saya bicara-bicara dengan beberapa kepala dinas sambil di luaran, ini tantangannya banyak di daerah dan juga ada keluhan, mungkin izin Pak saya sampaikan juga tanggapan evaluasi yang telah dokumen-dokumen WPR yang telah diserahkan ke SDM itu dari daerah menginginkan supaya direspon lebih cepat. Audit lingkungan dan konservasi ini juga memberikan liabilitas lingkungan yang clear ya sebelum perpanjangan. Reklamasi pasca pencabutan menjadi tanggung jawab. Nah ini juga sebenarnya bagus, perspektif negara itu memastikan perlindungan lingkungan, tapi perspektif market itu long term liability ya. Dia udah nggak punya izin, tapi kewajibannya tetap berjalan. Nah, blueprint PPM gubernur ini alignment program PPM saya pikir bagus. Nah, udah berjalan, tapi mungkin dipertegas di dalam PP. Selesai ya. Lanjut, masih ada nggak? Lanjut. Pengetatan DMO dan ekspor. Nah, ini harus jelas. Harusnya DMO itu kan harus udah ada rencana DMO-nya berapa dan sudah disetujui di RKAB. Mekanisme yang disebut dengan terpenuhi dulu dalam negeri baru boleh ekspor itu harus jelas seperti apa. Kan udah ada schedule-nya. Pengapalan juga, kalau enggak nanti Pak Dhani kena demorage terus tuh. Ya kan? Nah, jadi NSPK tentang bagaimana proses yang dimaksud dengan pemenuhan keseluruhan dulu dalam negeri. Itu harus diperjelas. Parameter yang berikutnya mengenai stockpile barang milik negara, saya pikir itu mencegah aset loss, bagus. Penerimaan negara ya atas sisa yang persediaan. Profit sharing 6%, 4% sudah dijelaskan tadi. Lanjut. Fleksibilitas rencana hilirisasi ini juga, saya pikir bagus ya. Tapi sebenarnya nggak perlu harus 1 kali, 2 kali. Sejauh teknologinya oke, visible, pasti para perusahaan pasti akan melakukannya lah hilirisasi itu. Tapi di sini memang dikasih kelonggaran untuk revisi 1 kali. Mineral radioaktif, nah ini perlu regulasi turunan mengenai keselamatan kerjanya. Karena untuk kadar tertentu tingkat radiasi itu bisa juga berpengaruh pada manusia. Perlu aturan turunan yang perlu. Lalu alokasi anggaran untuk eksplorasi pendahuluan karena database inventarisasi LTJ di Indonesia itu masih sangat jauh. Ya, pelaporan data LTJ sebagai associate mineral itu di setiap tambang itu ada associate mineralnya. Misalnya nikel, mohon maaf Bu Medi, mungkin di nikel juga ada skandium besar. Tapi saya nggak tahu itu perusahaan itu diwajibkan melaporkan skandiumnya misalnya. Nah itu tolong diatur lah. Tapi nanti tidak memberatkan juga dari sisi proseduralnya ya. Lalu terakhir ini nomor 22 peralihan dan penataan wilayah pencabutan IOP tambang. Bagus untuk menyelaraskan tumpang tindih perizinan ya, memberikan kepastian juga bagi investor ke depan itu. Namun perlu kembali lagi tidak subjektif dalam melakukan eksekusinya gitu. Lanjut, selesai bagian ini. Poin utamanya ini kata kuncinya ada di implementasi ya, apa-apa yang diatur di sini di PP 39 ini. Lanjut. Mengenai jangka panjang. 5 menit lagi ya. Ya ini poin terakhir sebenarnya Pak. Poin terakhir mengenai jangka panjang ini Bapak-Bapak. Jadi pada saat kita punya cadangan nih, totalnya saya coba valuasi 7 mineral utama plus batu bara ini sekitar 7 triliun US dollar, belum mineral yang lain. Dengan buy marginnya mungkin sekitar 1 sampai dengan ini masih VL1 ya, masih scooping aja, tidak begitu detail dalam perhitungan. 1 sampai 2 triliun dolar.
Nah, estimasi total government take-nya kalau pakai kita hitung Indonesia memang 60 sampai 90%, tapi 50% saja itu bisa 1 sampai 2 triliun US dollar, which is itu 20.000 triliun rupiah penerimaan negara. Poin saya bukan hanya penerimaan negara. Jadi bagaimana mineral yang kita miliki ini sebenarnya adalah kunci pada saat kita mau melakukan industrialisasi. Satu-satunya yang menjadikan uniqueness Indonesia dibanding negara-negara lain di dunia dalam membangun manufacturing industri adalah comparative advantage. Kalau tidak ada lagi comparative advantage ini atau terganggu, maka yang namanya daya saing industri kita ke depan itu akan jatuh. Kita akan kesulitan untuk bisa mengalahkan negara-negara lain dalam kompetisi manufacturing di dunia ini. Nah, maka sangat penting kata kunci PP 39 ini dalam hal implementasinya, mungkin niatnya baiklah untuk afirmatif dan lain sebagainya, tapi dalam implementasinya berapa banyak izin yang harus kita keluarkan, berapa kuota yang harus kita siapkan, ya. Terus masalah governance tadi ya, masalah governance ini juga penting untuk menjamin kualitas dari pelaksanaan tambang di lapangan nanti gitu. Nah, lalu balance resource reserve ini kata kunci yang utama pada saat kita gagal melaksanakan good mining practices, udah jelas itu cadangan pasti hilang. Pasti Pak hilang. Kita orang tambang lah, paham. Kalau pada saat kita melakukan penambangan penempatan OB-nya tidak sesuai, maka di bawahnya nggak bisa kita tambang lagi. Iya kan? Nah, good mining practices menjadi kata kunci, kompetensinya juga menjadi kata kunci. Lalu peraturan tata kelola mineral kritis dan strategis, saya baca di undang-undang itu, undang-undang 2 itu kita harus segera menyusun itu Pak. Jadi ada beberapa yang harus kita buat Ibu Bapak. Indonesia ini kita sebenarnya harus menjadikan mineral dan batu bara itu sebagai instrumen pembangunan yang dibagi dalam. Ada mineral-mineral kita jadikan instrumen untuk PNBP atau instrumen fiskal. Ada harusnya mineral-mineral yang kita jadikan untuk instrumen industrialisasi, which is ini yang kita sebut mungkin mineral kritis dan strategis. Harusnya ada mineral-mineral yang bisa kita jadikan sebagai instrumen pemerataan. Harusnya ada mineral-mineral juga yang harus kita jadikan instrumen ketahanan dan pertahanan kita. Nah, ini harus ada kebijakan besarnya. Jadi pada saat kita tidak memiliki rancangan besar, langsung mungkin karena udah selesai waktunya, langsung lanjut ke slide yang terakhir saja, paling terakhir. Nah, slide-slide yang lain itu Bapak Ibu saya udah buat simulasi. Nanti ini slide terakhir kesimpulan. Jadi kita perlu menyusun yang bersifat mengikat rencana strategis pembangunan ekonomi berbasis industri ya, termasuk energi dan mengejar kontribusi manufaktur ke GDP untuk 35%. Perlu kita susun juga rencana strategis jangka panjang fiskal. Kemarin saya melihat rezim fiskal, saya presentasi di Direktorat Jenderal Pajak, rezim fiskal kita itu berantakan. Pada saat kondisi sulit justru diambil porsi TGT-nya lebih tinggi sedangkan pada saat kondisi mudah, margin tinggi dan sebagainya, TGT-nya di porsi rendah. Itu logika terbalik. Makanya perlu reformasi besar untuk kebijakan fiskal. Lalu perlu disusun ini yang saya sampaikan tadi berdasarkan pengelompokan mineral dan kebijakan setiap kelompok itu beda-beda untuk masing-masing instrumen. Nah, baru kebijakan tata kelola termasuk perizinan, eksplorasi, eksploitasi, konservasi, fiskal disesuaikan. Ini baru kita sesuaikan ke sana. Kita loss nomor 1, nomor 2, nomor 3. Mungkin supaya ada maknanya dan kasihan udah dibuat simulasi, izin satu slide simulasi saja. Bagaimana beratnya menjalankan PP ini ya Ibu Bapak. Balik ke slide simulasi, back ya, back lagi. Jadi saya mencoba melihat, ini mampu nggak sih pengusaha-pengusaha koperasi, UMKM, ormas, hilirisasi dan sebagainya ya. Yang pertama back lagi. Nah, mulai dari sini ya. Jadi saya coba membuat kan kalau koperasi UMKM diberikan 2.500 hektar. 40%-nya saya ambil asumsi ini fase 1 ya, scooping lah. Desk study lah, jangan dianggap ini kalau orang Perhapi lihat ini nanti saya juga wakil ketua umum ya, jadi nggak boleh sembarangan nih, saya disclaimer dulu, ini masih desk study. Luasannya 40% yang kita eksplorasi, kita butuh capex berapa sih?
dan working capital sampai bisa jalan. Dan apakah mampu? Lanjut lagi, untuk batu bara dan nikel, capex-nya untuk UMKM koperasi itu 136 miliar dan 140 miliar untuk nikel, untuk capex dan working capital. Itu termasuk di dalamnya itu eksplorasi, studi, perizinan, ini dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Lanjut, untuk ormas dan tambang universitas, mana ini? Lanjut, satu lagi. Nah, membutuhkan capex hampir 2 kalinya, karena luasannya 25.000, yang saya ambil 40% aja area. 240 miliar, untuk nikel 300 miliar lebih, capex dan working capital. Ini pakai good managing practice ya, jam rek, jam tubnya harus dibuat, ininya segala macam gitu ya. Nah, lanjut ke slide 2 slide setelah ini. Nah, ini dia. Hampir semua kecuali badan usaha untuk hilirisasi, hampir semua itu akan kesulitan dalam hal pendanaan. Contoh UMKM, UKM definisi di Permen UKM itu kan 1 sampai dengan 5 miliar, kalau menengah 5 sampai 10 miliar modal. Dari mana dia bisa ke 130 miliar? Pasti dia harus cari financing kan. Underlying-nya atau kolateralnya apa untuk dia bisa mendapatkan uang itu, modal itu? Ada nggak underlying-nya? Peraturan PP melarang pemegang IUP untuk menjaminkan IUP-nya. Nggak boleh kan? Ya nggak boleh. Ya kan? Ya peraturan lah. Pokoknya nggak boleh menjaminkan. Terus dia jaminin apa? Sama juga koperasi dengan UMKM sifatnya sama. Coba sekarang BU Ormas. Ormas itu tadi udah dibahas, sahamnya 67%. Dia harus nanggung itu capex working capital ratusan miliar itu 67%-nya. Lalu 37%-nya dia hanya punya kekuatan financing dari luar 37%. Ormas ini mau dijaminkan apa? Apakah ormas besar, misalnya 2 ormas besar Islam, dia punya universitas, dia punya aset rumah sakit, itu yang mau dijaminkan sebagai kolateralnya? Nggak mungkin. BU Universitas, badan usaha umum biasa, tapi apakah kompetitif pada saat profit harus dibagi 40%? Ya kan? Jadi yang paling mungkin hanya BU hilirisasi, karena pertama marketnya juga udah jelas bisa diserap, ya, dan lain sebagainya. Dia bisnis as usual. Nah, lanjut. Nah, udah selesai. Nah, ini Pak, persoalan itu harus dijawab Pak. Akan menimbulkan apa Pak? Akan menimbulkan shadow financing. Artinya apa shadow financing ini? Akan ada cukong-cukong besar di belakang, ya kan? Untuk mendanai dia di belakang tuh. Dengan predatory yang cukup keras kayak rentenir nanti itu. Jadi dia seperti pinjam bendera saja, bendera emas, bendera UKM dan sebagainya, yang mendapatkan keuntungan itu ke sana. Ini yang kita hindari. Akhirnya apa? Dengan kompetensi yang kurang, untungnya yang sedikit, dia bisa failure dalam melaksanakan good managing practices di lapangan. Habislah cadangan kita, rusaklah lingkungan Cukup ya kita. Pak Res? Selesai. Nah, solusi Pak, tadi solusi habis ini. Nah, solusinya ada Bapak angkat nih harusnya, sarannya aja Pak. Jadi saya tidak hanya perhapi tidak membuat masalah, tapi kita cari solusi Pak. Fokus pada solusi. Tapi kita untuk bisa fokus solusi, tahu dulu masalahnya apa. Tapi ada solusinya. Supaya shadow financing itu nggak berjalan, harusnya kita bisa usul ke Pak Purbaya itu. Jadi ada skema supaya negara juga dapat lebih. Jadi Bank Himbara itu dengan syarat yang memang harus ketat ya, namanya juga tambang. Bank Himbara memberikan satu kredit khusus Pak, supaya ini bisa berjalan. Dengan persyaratan dan rekomendasinya nanti dari Kementerian Teknis. Kalau dia sudah ini itu segala macam dia bagus, GMP-nya, persyaratannya, dia udah punya ini segala macam bagus. Oke. Yang kedua, yang dari kanan ke kiri, kompeten person per HP segala macam ini dilibatin bukan hanya pada saat membuat sumber daya cadangan laporannya saja, tapi sejak eksplorasi awal dia menentukan bagaimana desain eksplorasinya, itu kompeten person sudah harus terlibat. Kalau enggak nanti failure cadangan kita, rusak good managing practice kita juga. Yang ketiga, skema Bapak angkat. Jadi bapaknya diangkat. Siapa Bapak angkat yang bisa? Main ID bisa jadi Bapak angkat. Dan tambang-tambang tier 1 bisa Bapak angkat. UMKM aja
ada kewajiban UMKM yang ngambil tambang ini menjadi bapak angkat bagi UMKM di sekitar wilayah itu loh. Ada tuh di Permen UMKM, coba dibaca. Kenapa tambang nggak begitu? Memang akan memberatkan Pak Dhani sama Pak Rahman. Ya paling tidak jangan swasta, misalnya BUMN lah. Atau menggunakan pola dengan pelibatan universitas. Tergantunglah case-nya apa. Jadi kolaboratif adalah kunci keberhasilan. Jadi itu saja. Coba gunung es terakhir lah biar agak enak dikit kita lihat. Gunung es yang sebelum ini. Nah ini ya. Jadi jalan untuk bisa sukses kita merealisasikan ini adalah kita harus punya visi dokumen-dokumen besar negara yang tadi oleh undang-undang di pasal 5 Undang-Undang 2 2025 itu ada celahnya untuk membuat kebijakan nasional mineral batu bara untuk kepentingan industri dalam negeri ke depan tuh ada. Itulah visi, harus segera dibuat dengan persetujuan DPR. Itu pegangannya nanti dalam implementasi Pak Menteri, Pak Dirjen dan semua tim di SDM. Yang kedua governance, supaya tidak subjektif dan salah arah dalam membuat keputusan-keputusan di tata kelola dan perizinan ini nanti dalam implementasi. Yang ketiga, masalah pendanaan tadi saya sudah singgung apa solusinya. Dan yang keempat juga masalah pendampingan untuk memastikan good management practices. Demikian presentasi saya, semoga berkah dan buat Indonesia bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arespani tadi sudah sangat panjang lebar ya, terutama perspektif dari praktisi pertambangan. Terakhir juga tadi solusi-solusi yang diusulkan oleh Pak Respani.